Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Math Game Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya untuk part selanjutnya. Masih tentang pembahasan soal matematika SMITB. Ya, bagi yang mau mengerjakan SMITB untuk tanggal 4 dan 6 Juli, masih semangat ya belajarnya ya. Langsung saja. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat P-2x pangkat 2 dan seterusnya ya. Akar-akarnya itu adalah A dan B. Maka X1 itu artinya A, X2 saya anggap B. Jika AB kuadrat ditambah BA kuadrat adalah negatif 20, tentukan nilainya P. Ya, AB kuadrat ditambah dengan BA kuadrat sama dengan negatif 20. Ini kan ada unsur A sama B ya, Dek. Maka nanti A dikalikan B. Nah, nanti di sini kita kalikan pelangi ya. Maka sini B ditambah A. Ya kan? AB dikalikan B itu adalah AB kuadrat. AB dikalikan A itu adalah A kuadrat B. Paham? Paham ya? Nah, A dan B itu adalah akar-akar. Nah, berarti di sini nanti ada perkalian akar, di sini penjumlahan akar. Nah, kita punya rumus ya, yang namanya X1 ditambah X2 atau A ditambah B, itu rumusnya adalah min B per A. Maka nanti negatif B-nya itu adalah 4 dikurangi dibagi dengan A-nya itu adalah P-2. Inilah A plus B. Selanjutnya ada perkalian akar, yang namanya X1 dikalikan X2 atau A kalikan B, itu kan rumusnya C per A. Ini C-nya D, P plus 2 ya, maka nanti P plus 2 dibagi dengan A-nya itu adalah P-2. Inilah A kalikan B. Kita substitusikan ke sini. A kalikan B itu adalah P plus 2 dibagi dengan P-2 dikalikan A plus B. A plus B itu min 4 per P-2 sama dengan negatif 20. Oke ya, kita kalikan nanti P plus 2 dikali dengan negatif 4 atau negatif 20 saya bagi negatif 4 dulu nggak apa-apa ya, itu adalah 5. Maka nanti sini P plus 2 sama dengan 5 dikalikan ini P-2 kuadrat. Nah, ini ke sana. Ya, ini kan P-2 dikali dengan P-2. Oke, P plus 2 sama dengan 5. Ini adalah P kuadrat. 2 kalikan P adalah 2P. 2P dikalikan min 2 itu adalah negatif 4P. Min 2 kuadrat itu adalah plus 4. Nah, nanti sini P plus 2 kita kalikan pelangi ya. 5P kuadrat dikurangi 20P ditambah 20. Nah, kita jadikan satu ruas ya, Dek. Ini ke sana aja. Maka nanti 5P kuadrat negatif 20P dikurangi 1, maka negatif 21P. 20 dikurangi 2 itu adalah plus 18 sama dengan 0. Kita faktorkan ya. Kita faktorkan di sini. 5P, di sini ada P. 18 itu bisa 3 kalikan 6 ya. Saya masukkan di sini 3, di sini 6. 5 dikalikan negatif 3 itu adalah negatif 15. Negatif 15 ditambah negatif 6 itu adalah negatif 21. Lalu negatif 6 dikalikan negatif 3 itu adalah positif 18 ya. Maka nanti 5P min 6 sama dengan 0, P min 3 sama dengan 0. Maka nanti P sama dengan 6 per 5, yang di sini P sama dengan 3. Oke, inilah nilai P yang mungkin 6 per 5 atau 3. Jawaban yang tepat itu adalah poin E. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah panitia beranggotakan 4 orang akan dipilih dari sekumpulan 4 pria dan 7 wanita. Jadi ada 4 pria, ada 7 wanita. Ya, mereka akan menempati 4 posisi ya. Dalam panitia tersebut diharuskan ada paling sedikit 2 wanita. Ya, ternyata dalam keempat posisi ini paling sedikit 2 wanita. Ya, maka ini bisa menggunakan kombinasi ya. Ya, berarti kan 2 wanita, 2 pria, paling sedikit 2 wanita, maka boleh 3 wanita, 1 pria, atau semuanya wanita. Ya, kita bisa menggunakan kombinasi 7 wanita terambil 2 dikali kombinasi prianya 4 terpilih 2. Selanjutnya di sini kombinasi 7 wanita terpilih 3,
Kombinasi 4 pria terpilih 1. Kombinasi 7 wanita terpilih 4. Ya, kombinasi 72, maka nanti saya tuliskan di sini ya. 72, sorry. Saya menggunakan merah ya. Kombinasi 72, maka nanti 7 faktorial dibagi 2 faktorial, 7 kurangi 2, 5 faktorial, 7, 6, 5 faktorial, 2 dikalikan 5 faktorial, oke. 6 dibagi 2 adalah 3, maka hasilnya 21, saya masukkan 21. Kombinasi 42, maka nanti 4 faktorial, 2 faktorial, 4 kurangi 2 adalah 2 faktorial. 4 kalikan 3 kalikan 2 faktorial. 2 faktorial adalah 2, di sini tetap 2 faktorial. Pasti kalian bisa ya. Ini materi kelas 12 ya, Dek. 4 dibagi 2 adalah 2, 2 kalikan 3 adalah 6. Saya masukkan 6. Oke, lanjut ya. Kita hitung yang bawahnya. Kombinasi 73. Kombinasi 73, maka nanti 7 faktorial, 3 faktorial, 7 kurangi 3 adalah 4. 7, 6, 5, 4 faktorial. 3 faktorial itu 6 ya, dikali dengan 4 faktorial. Oke, maka 7 kalikan 5 adalah 35. Saya masukkan 35 dikali kombinasi 41, itu jawabannya 4. Selanjutnya kombinasi 74. Kombinasi 74 itu sama saja dengan kombinasi 73 ya, yaitu 35. Coba kita hitung ya. 7 faktorial, 4 faktorial, 7 kurangi 4 kan 3 faktorial. Nah kan sama tuh. 7 43 ya. Saya langsung aja ya, hasilnya 35, kita masukkan 35, lalu nanti hasilnya kita jumlahkan ya. 21 kalikan 6, ini 6, 6 kalikan 2 itu 12, 4 kalikan 5 itu 20, 4 kalikan 3 12, ditambah 2 itu 14. Ya, 6 ditambah 5 itu 11, 3 tambah 4 7, 7 tambah 3 10, ini 3. Jawabannya 301 guys, pasti kalian bisa. Next, kita masuk ke soal nomor 3. Diketahui sistem persamaan. Jika X dan Y adalah bilangan real, tentukan nilai minimum 2X min Y. Oke ya guys, untuk soal seperti ini, adik boleh menggunakan metode apa? Boleh substitusi, boleh eliminasi. Misalkan saya akan menggunakan metode eliminasi ya. Oke, maka X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat dikurangi 2Y sama dengan 4. Di sini kan berarti X kuadrat dikurangi 3Y sama dengan min 2. Kita eliminasi, kita kurangi saja. X kuadrat dikurangi X kuadrat itu kan habis ya. Nanti sini Y kuadrat, lalu min 2Y dikurangi min 3Y. Berarti kan sama aja min 2Y ditambah 3Y. Maka plus Y, 4 dikurangi min 2, maka sama aja 4 tambah 2 tuh 6. Ya, begitu ya. Oke, Y kuadrat ditambah Y dikurangi 6 sama dengan 0, baru kita faktorkan. Begitu guys. Sini Y, 6 itu adalah 3 kalikan 2. Maka nanti sini positif, sini negatif ya. Y sama dengan min 3, Y sama dengan 2. Nah, berapa nilai X-nya? X-nya adik boleh substitusikan kemana? Boleh substitusikan ke persamaan yang bawah, boleh kita substitusikan ke persamaan yang atas. Misalkan saya substitusikan ke persamaan yang bawah aja ya. X kuadrat dikurangi 3Y sama dengan min 2. Saya substitusikan pada saat Y-nya min 3 ya. Ini pada saat Y-nya itu min 3. Maka nanti X kuadrat min 3 dikalikan min 3 sama dengan min 2. Maka nanti X kuadrat ditambah 9 sama dengan min 2 ya, maka nanti X kuadrat sama dengan negatif 2 kurangi 9, itu negatif 11. Ini tidak mungkin ya, tidak memenuhi. Oke, maka saya akan gunakan pada saat X kuadrat dikurangi 3Y sama dengan min 2, pada saat kita substitusi Y-nya 2 ya. X kuadrat negatif 3 kalikan 2 sama dengan negatif 2. X kuadrat kurangi 6 sama dengan negatif 2. X kuadrat sama dengan, ini kan kesana ya dek, min 2 tambah 6 itu adalah 4.
maka nanti X-nya adalah plus minus 2. Nah, ini X-nya juga ada dua kemungkinan ya, plus minus 2. Tentukan nilai minimumnya, kita akan masukkan aja. Yang ditanya itu adalah nilai 2X min Y. Kita akan substitusikan pada saat X-nya 2, Y-nya 2. Ya, maka nanti 2 kalikan 2 dikurangi 2, jawabannya 2. Lalu kita substitusikan pada saat X-nya min 2, Y-nya 2. Maka nanti 2 dikalikan min 2 dikurangi 2. Ya, ini X-nya, ini Y-nya. Kita substitusikan ke sini. Paham ya, Dek? Ya. Maka nanti 2 kalikan min 2 tuh min 4, min 4 dikurangi 2 tuh min 6. Inilah nilai minimumnya. Jawabannya adalah A. Next kita masuk ke soal nomor 4. Nilai limit X mendekati 2 dan seterusnya ya adalah A, maka nilai dari limit tersebut. Ya, kita akan operasionalkan yang ini dulu. Kita akan menggunakan metode substitusi langsung ya. Kita akan menggunakan metode substitusi. Kita substitusikan X-nya sama dengan 2, lalu kita anggap nanti hasilnya adalah 0 per 0. Itu kalau ada soal seperti ini ya, Dek. Saya langsung substitusikan X-nya mendekati 2. Kita masukkan ke sini ya. 2 kuadrat itu 4, maka nanti ketemu 4A. Ini X-nya 2 ditambah 2B dikurangi 14 ya. Dikurangi 14 dibagi dengan ini juga ya, X-nya 2, maka 2 kurangi 2, hasilnya kita anggap pertama 0 per 0. Untuk persamaan yang bawah ini tidak mempengaruhi ya, karena bawahnya 0, ini juga 0. Kita mendapatkan persamaan yang atas, yaitu 4A ditambah 2B negatif 14 dikurangi 14 itu sama dengan 0. Maka 4A ditambah 2B sama dengan 14. Atau kita bagi dengan 2, jadinya 2A ditambah B sama dengan 7. Ketemulah persamaan yang pertama. Karena di substitusi itu hasilnya 0 per 0, maka kita bisa menggunakan metode L'Hospital, yaitu atas diturunkan, bawah diturunkan, baru kita substitusikan X-nya 2. Itulah L'Hospital. Kita turunkan yang bagian atas. AX kuadrat diturunkan menjadi 2AX. BX kita turunkan menjadi B. Min 14 tidak bisa diturunkan karena tidak memiliki variabel. Dibagi dengan, untuk yang bawah X aja ya, diturunkan itu 1. Setelah itu baru kita substitusikan. Kita substitusikan X-nya 2, yaitu 2 kalikan 2 itu 4 ya. 4A plus B, hasilnya adalah A. Inilah persamaan yang kedua. Nah, yang ditanya itu adalah ini. Tentukan nilai limit X mendekati 2. Akar saya buat kayak gini aja ya. AX kuadrat ditambah BX dikurangi 5 pangkat setengah dikurangi 3 per X min 2. Nah, yang ditanya nilai limit tersebut, saya akan langsung menggunakan metode L'Hospital. Atas dan bawah kita turunkan ya, maka nanti limit X mendekati 2, ini kita turunkan setengahnya ke depan ya, maka jadinya setengah. Lalu yang di dalam kurung kita tulis ulang, AX kuadrat ini turunan berantai ya, ditambah BX dikurangi 5, setengah jika dikurangi 1 itu adalah negatif setengah, dikali dengan turunan yang berada di dalam ini ya, nanti jadinya 2AX plus B. Ini 3 nggak bisa diturunkan karena nggak ada variabelnya, lalu dibagi dengan turunan yang di bawah atau turunannya penyebut ya, kita bagi dengan turunan dari X min 2 yaitu 1. Oke, setelah atas dan bawah masing-masing diturunkan, baru kita substitusi X-nya 2. Kita substitusi ya, maka nanti setengah, ini pangkat min setengah itu kan sama aja 1 per akar. Nah, kita masukkan X-nya 2. 2 kuadrat itu adalah 4, maka nanti 4A ditambah 2B min 5. Ya, dikali dengan kita substitusikan X-nya 2, 4A plus B. Paham ya, Dek ya? Sama dengan setengah dikali 1 per
4A ditambah 2B itu berapa? Ini ada 4A tambah 2B. 4A ditambah 2B itu adalah 14 ya. Nanti 14 saya kurangi dengan 5. Ya, 14 dikurangi dengan 5 itu adalah 9 dikali 4A plus B. Ini ada 4A plus B. 4A plus B itu adalah A. Ya, kita kali dengan A. Begitu. Maka nanti setengah dikalikan sepertiga ya, itu 1/6. A. Jawabannya itu adalah A per 6. Luar biasa. Jawabannya A. Next kita masuk ke soal nomor 5. Diketahui F 2x plus 4 sama dengan X. G 3 min X sama dengan X. Yang ditanya adalah F G1 ditambah G F2. Ya, yang ditanya ini ya, Dek. Oke. Yuk. Adek boleh investkan terlebih dahulu untuk mencari fx ya. Boleh seperti itu. Itu cara yang pertama. Saya gunakan cara itu aja ya. 2x plus 4 itu saya anggap kita sebagai y, maka nanti 2x sama dengan y min 4. Maka nanti x sama dengan y min 4 per 2. Inilah fx-nya. Maka nanti kita peroleh saya di bawah aja ya, sorry, jangan di samping. Maka kita peroleh fx sama dengan x yang ini kita ganti dengan ini. Lah, y-nya kita kembalikan lagi jadi x. Maka x min 4 per 2. Inilah fungsi fx. Selanjutnya untuk ini sama saja ya. 3 min x kita anggap sebagai y. Maka nanti min x sama dengan y min 3. Ini pindah ruas ke sana. Maka nanti x sama dengan min y plus 3. X ini yang kita akan masukkan ke sini. Ketemulah nanti gx sama dengan x-nya kita ganti dengan ini ya. Maka min x plus 3. Ya, kita sudah peroleh fx dan gx. Yang ditanya adalah g1. Ya, tinggal kita substitusikan g-nya 1, maka nanti negatif 1 tambah 3 itu adalah 2. Maka yang ditanya adalah f2 ditambah g. Kita substitusikan x-nya mintanya 2, maka 2 kurangi 4 dibagi 2. Maka negatif 2 bagi 2 itu negatif 1. Yang ditanya g negatif 1. Selanjutnya kita kembali lagi ditanya F2. Nah, kita mencari F2. Ini F2 tuh min 1 ya. Maka nanti sini min 1 ditambah G min 1. Saya akan cari G min 1. Masukkan ke sini ya. Maka nanti min 1 ditambah 3. Maka sama aja 1 tambah 3 tuh 4. Kita tambah 4 di sini. Min 1 tambah 4 hasilnya adalah 3. Penuh dengan ketelitian ya. Oke, terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat dan kalian semuanya paham. Assalamualaikum, semangat ya belajarnya ya.